Fakta lainnya, tahun ajaran baru makin dekat, PPDB atau penerimaan peserta didik baru sudah berjalan. Berbagai kendala masih terjadi dalam proses ini, salah satunya kesulitan input data penuhi ketentuan sistem zonasi berbasis KK. Proses penerimaan peserta didik baru tingkat SMA-SMK kini sedang dalam tahap verifikasi akun dan juga kartu keluarga. Tinggal 1 hari tersisa, namun posko PBDB di Jakarta Timur ini justru dipadati oleh orang tua siswa dan juga calon peserta didik baru yang kebingungan karena kartu keluarga mereka yang bermasalah. Di Jakarta, baru tahap verifikasi awal, CPDB atau calon peserta didik baru sudah terkendala. Di posko PPDB SMKN 26 Rawamangun, Jakarta Timur misalnya. Sejak Selasa pagi, calon peserta didik ramai datangi posko ini. Keluhannya, akun yang tak dapat diverifikasi, diantaranya akibat nomor kartu keluarga yang statusnya nonaktif. Ada juga yang tidak bisa diverifikasi sebab belum 1 tahun pindah atau punya kakak baru. Ratusan CPDB dan orang tua yang mengantre pun harap-harap cemas sekaligus kecewa. Mengingat tenggat verifikasi akun dan KK untuk PBDB online hanya sampai 5 Juni alias tinggal 1 hari lagi. Super meribetkan Mbak, karena problemnya itu untuk KK ini, perpindahan KK ini bukan hanya di PPDB Mbak, untuk ke KJP pengaruh sekali. Saya udah 1 tahun ini, anak saya dua-duanya udah nggak dapat KJP, karena problemnya yaitu tadi katanya pindah alamat. Padahal secara logikanya itu pindah alamatnya sama-sama Jakarta, DKI Jakarta gitu, tapi kenapa dibikin seperti ini gitu loh. Kalau online semuanya harus online, mau dimanapun, bahkan katanya kan untuk KTP, KK, data itu kalau udah online ke ujung dunia aja juga kan udah terbaca. Tapi ini untuk masuk ke SMA aja kita udah bikin ribet gitu loh. Udah saya input semua, udah upload rapot juga. Tapi pas kendala di input KK itu beda dari nomor KK yang saya upload yang baru dengan tanggal KK yang harus diinput, karena maksimal tanggal kakak di sistem 2023 gitu. Sedangkan kakak saya baru kan tanggal kemarin 3 Juni 2024. Maksimal besok Mbak, karena saya juga taunya terlambat. Keresahan juga dirasa calon peserta didik baru. Faktanya, terdapat beberapa calon siswa yang harus menunggu di tahun berikutnya alias alami gap year akibat tak lolos PBDB. Mulai karena belum cukup umur di tahun sebelumnya, hingga juga terkendala domisili di kartu keluarga. Hasil akhir nilai saya ini cukup memadai. Cuman ya memang permasalahannya di PPDB ini, di KK ini karena tidak disetujui gitu. Kalau misalnya mengulang, ya buang-buang waktu gitu. Karena setahun untuk nganggur itu, ya kita di rumah mau ngapain gitu loh, cuman tidur, ya bantuin orang tua. Tapi kan di sini kita emang tujuan kita sebagai murid sebenarnya adalah untuk pendidikan gitu. Dampak berbagai kendala, siswa yang tak mampu ke sekolah swasta mau tak mau harus menunggu tahun berikutnya untuk melanjutkan menuntut ilmu, jika tak penuhi syarat PBDB di tahun sebelumnya. Terhambat oleh status kartu keluarga yang bermasalah, pendidikan para calon peserta didik ini pun juga terancam. Sistem zonasi yang ada seakan-akan mengedepankan faktor geografis daripada faktor akademis. Tentunya sistem yang lebih mengedepankan empati pada peserta didik ini perlu dihadirkan agar kedepannya tak lagi ada kebimbangan dan juga kekecewaan di antaranya. Maria Natasha, Anand Surya melaporkan untuk NET.